بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, yaitu malam yang ke-6, kita masih diberi rahmat, hidayah, kekuatan hingga bisa melaksanakan sholat tarawih pada hari yang ke-6 ini. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita pada dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kultum pada malam hari ini saya mencoba mengangkat tema yaitu Ramadan adalah bulan derma atau bulan sedekah. Bahwa Ramadan adalah bulan derma, tentang betapa Ramadan adalah bulan derma dapat kita saksikan dari teladan agung Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin fadarisuhu fadarisul Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil khairi minal rahimi wal mursalah. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk bertadarus Al-Quran bersama beliau, sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang lebih dermawan dengan kebaikannya daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu ada dua macam. Yang hukumnya wajib yaitu zakat, dan yang hukumnya sunnah adalah sedekah atau derma. Apa saja harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sudah ada aturannya secara jelas di dalam Islam. Misalkan kalau dalam bentuk emas atau uang, maka harus sudah mencapai nisab
atau batas minimal wajib zakat, yaitu emas atau uang senilai emas 85 gram yang dimiliki selama 1 tahun dan yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedekah ataupun derma memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan balasan yang sangat besar meski yang disedekahkan dianggap remeh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersedekah senilai sebutir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangbiakkannya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung. Muttafaq alaih. Keutamaan berikutnya adalah sedekah adalah menjadi naungan bagi pemiliknya dari panasnya matahari pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim, disahihkan Syekh Albani. Keutamaan yang ketiga adalah pahala sedekah akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa unta yang ditali kekang. Lalu ia berkata, ini untuk sabilillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, dengan ini bagianmu nanti pahala di hari kiamat sebanyak 700 unta yang sama, yang semuanya dengan ditali kekang. Hadis riwayat Muslim. Keempat, keutamaan sedekah adalah ia sedekah akan meredamkan kemurkaan Allah dan menolak kematian yang jelek. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah bisa meredam kemurkaan Rabb dan menolak kematian yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan berikutnya, sedekah bisa menolak tipu daya syaitan. Tidaklah seorang mengeluarkan suatu sedekah kecuali dia akan dibebaskan dari belitan 70 syaitan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Hakim dan Albani. Keutamaan yang lain termasuk keutamaan sedekah adalah ia memberikan dan mensucikan seorang muslim. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Keutamaan yang lain, keutamaan yang ketujuh adalah sedekah tidak mengurangi harta. Sebaliknya, menambah harta karena berkah. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis sahih lain disebutkan bahwa sedekah itu adalah sebab mendapatkan ganti harta dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun, lalu salah seorang dari keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah. Sedangkan yang lainnya berdoa, ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedelapan, keutamaan sedekah adalah orang yang suka bersedekah hatinya akan lapang.
pembawaannya selalu gembira dan bersuka cita karena puas telah bisa menolong orang yang membutuhkan. Secara umum, kehidupan akan bahagia karena ia sedang senang membahagiakan orang lain. Keutamaan yang lain, sedekah akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, dimudahkannya segala urusan, dan dijauhkan dari bala dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, orang kafir, zalim, dan pendosa yang suka berderma juga akan merasakan pengaruh derma yang diberikannya, terutama dalam menolak berbagai macam bala dan bencana. Keutamaan yang lain, termasuk keutamaan sedekah, ia bisa menghilangkan berbagai akhlak yang buruk, seperti kedengkian orang-orang miskin kepada orang-orang kaya, dan kesombongan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Sebaliknya, kedermawanan akan menguatkan ikatan persaudaraan, menyatukan hati, melindungi kehormatan dan ikatan, dan mengharumkan nama. Keutamaan berikutnya adalah orang yang dermawan, suka bersedekah adalah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang harus kita jaga dalam berzakat atau bersedekah atau memberi adalah, pertama, kita harus ikhlas karena Allah. Karena orang yang tidak ikhlas ketika mengeluarkan zakat atau sedekah, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, mengeluarkannya dari yang halal. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Adab yang berikutnya adalah, termasuk adab sedekah, adalah memilihkan yang terbaik. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah 267. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi itu adalah beberapa di antara keutamaan sedekah dan juga adab-adab bagaimana kita bersedekah. Oleh karena itu, marilah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita isi dengan berbagai derma dan sedekah, terutama bila telah sampai waktunya kita membayar zakat, maka marilah kita keluarkan zakat. Marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan derma, sebagaimana Rasulullah SAW yang tingkat kedermawanan pada bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah dalam segala urusan, sehingga mudah bagi kita mengeluarkan zakat dan sedekah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama dan bagi para jamaah sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.